Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalam alaika wa la li ayakhirul anam fashfa' lana indal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Pangersana bunda kita, kesepuhan kita, alhamdulillah saya baru bertatap muka dengan beliau. Semoga sehat, panjang umur. Santri-santrinya yang mayoritas doa Pak yatim, ada rezekinya untuk membiayai mereka. Bunda yang subhanallah begitu bersemangat, yang selalu ya on di TV. Bunda semoga terus eksis menyampaikan nilai-nilai religius, nilai-nilai agama dengan beliau. Sudah S3, sudah doktor, profesor ya, sudah doktor, subhanallah. Bunda Suti mudah-mudahan sehat ya, mudah-mudahan Allah memperpanjang umur kita semua, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah bunda-bunda, atas izin Allah, Allah mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Ini adalah Raudhatul Jannah. Kalau kita ingin masuk ke surganya, taman surga akhirat, masuk dulu ke taman surga dunia. Inilah raudhah taman surga akhirat gambarannya nanti. Bunda-bunda, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Mbak Nani, ya Bunda Nani, kenapa terjadi firqah-firqah, banyak faham, itulah yang Rasul sampaikan. Umatku nanti ada beberapa golongan. Hanya satu ahli sunnah wal jamaah. Semua pada mengaku ahli sunnah wal jamaah. Wallahu alam siapa ahli sunnah wal jamaah. Yang penting ya bunda-bunda semuanya, teruslah kita berjuang dengan versi kita masing-masing, dengan pemahaman kita masing-masing. Insya Allah li'alali kalimatillah, di muka bumi ini akan tetap jaya dengan pengajian di mana-mana, kajian-kajian di mana-mana. Insya Allah akan menyatukan nanti kita di yaumil akhir. Yang penting kita tidak menjas orang lain dengan kata-kata kafir. Beda paham dengan kita, kita maklumi. Rambut sama hitam, pemikiran akan pasti berbeda-beda. Oleh sebab itu harus dipahami, ada rukun ukhuwah Islamiyah. Rukun ukhuwah Islamiyah, mudah-mudahan ini menjadi modal ketika terjadi benturan-benturan di masyarakat dengan berbagai macam faham yang muncul. Kita akan legowo, kita akan toleran. Bagaimana saya di Majelis Ulama Kota Bogor tatkala menghadapi dengan berbagai macam pendapat, insya Allah semuanya mudah-mudahan benar. Kalau toh ada kesalahan dalam fatwa beberapa ulama-ulama terdahulu, jika mereka punya pendapat benar, mereka dapat ganjaran. Kalau toh salah juga, ada hikmah di balik itu. Para ulama-ulama terdahulu beda faham, ibu legowo mereka. Makanya kenapa kita harus mengkaji beberapa paham. Ada faham mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, agar tatkala kita tidak memakai mazhab Maliki, karena kita sudah faham, oh itu mazhabnya berbeda. Ibu di Mekah kan kita tidak langsung berwudu tatkala bersentuhan kulit. Kalau kita wudu terus, bagaimana jauhnya dengan kamar mandi tatkala kita tawaf bersentuhan dengan laki-laki? Akhirnya kita pakai di sana mazhab Maliki. Karena ya Imam Syafi'i mazhabnya ya di antaranya yang membatalkan wudu adalah bersentuhan kulit antara laki-laki yang bukan mahram. Jadi fahami, di lingkungan sekarang kita banyak pendapat. Yang penting Rasulullah satu, yaitu Nabi akhir zaman Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah yang esa Tuhan kita. Kalau pendapat fikih banyak cabangnya, banyak furuknya, tapi akidah yaitu dengan keyakinan pada qul huwallahu ahad, Allah itu esa, dan khatamin nabi akhir zaman adalah Nabi Muhammad. Jika mereka punya prinsip ada nabi lain, itu berarti sesat, sasar, dan harus betul-betul masuk ke pengadilan, diadili. Itu ibu-ibu, itu yang harus dipahami. Beda pemahaman fikih furu'iyah itu dimaklum, tapi kalau sudah berbeda akidah itu prinsip. Makanya tadi ada kan yang disampaikan
ya, di antaranya ada ukhuwah Islamiyah. Tatkala beda pemahaman Nabi akhir zaman, bukan Nabi Muhammad semua demo. Nabi diurutkan urutan ke-10 oleh Arswendo, ya, majalah Bintang, demo umat Islam. Nabi akhir zaman oleh Charlie Hebron dijadikan filmnya, sangat menghina Nabi, marah umat Islam. Berarti itu ukhuwah Islamnya begitu kuat. Bagaimana ayat-ayat setan, ya, yang dicetuskan oleh siapa ketika zaman Khomeini akan membunuh yang mengarang ayat-ayat setan itu, marah umat Islam. Berarti ukhuwah Islamiyah kita begitu kuat. Tapi ada syaratnya, agar ukhuwah itu terjalin semuanya, berjalan lancar mulus, ujung-ujungnya ridho Allah dan yadkhulu ila jannah. Satu, apa itu ukhuwah, rukun ukhuwah? Yaitu berlapang dada. Lapang dada ibu-ibu, ya, kita harus lapang dada menyikapi perbedaan-perbedaan di antara kita. Harus apa? Sopul sudur, berlapang dada. Oleh sebab itu kita harus berdoa, Rabbana ighfir lana li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna qulubina ghillal. Kalau ada perbedaan ini, ya, ada perbedaan pendapat, maka lilladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang, Maha Kasih Sayang, Maha Pemaaf, Maha Rahman. Itu diantaranya doanya, supaya apa ibu-ibu, ya, perbedaan pendapat itu diterimanya dengan lapang dada. Lapang dada yang penting, kita jangan menjas dia kafir, menjas dia beda paham. Sana yang terbaik, itu yang penting. Karena punten-punten sekarang di masyarakat begitu beda paham, kita harus berlapang dada. Keduanya harus ta'aruf, ya, kita harus ta'aruf, harus saling mengenal. Kalau tidak mengenal ibu-ibu, bagaimana kita akan terjalin ukhuwah? Harus ta'aruf, harus tafahum, memahami pendapat dia, pendapat beda pendapat. Makanya saya dapat ijazah dari guru saya Mama Ajengan Abdullah bin Nuh, ya, Allahumma fadna wa asimna minadz-dzunubi kabairiha was-saghaira lasyama asyirku bika wa uqul walidaini wal kadhibu wal kibru wal ujbu wal khiyanatu wa khulful wa'di wa adabul wafi bil ahdi wal ghibati wa dhulmunasi wa nisyanu annal ilma wad dina. Ilmu dan agama itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk difahami. Kita harus legowo pada pendapat-pendapat orang lain, karena sekarang banyak beda faham, banyak beda pendapat. Jangan menganggap diri kita yang terbaik. Jadi harus dipahami. Dan harus ta'awun, harus saling tolong menolong. Kemudian apalagi? Harus takapul, harus satu penanggungan. Satu penanggungan. Itu diantaranya rukun ukhuwah Islamiyah. Rukun ukhuwah Islamiyah, ibu-ibu, kalau kita lakukan, kita akan menjadi legowo pada pendapat faham-faham orang lain. Kalau kita kutip dari pendapat guru besar Imam Masjid Istiqlal, tatkala orang menggali nilai-nilai agama, maka dia akan memaklumi pendapat-pendapat orang lain. Dia tidak akan merasa pendapat dia itu adalah yang terbaik. Pendapat dia adalah mudah-mudahan yang terbalik. Ini pendapat saya begini, saya kajiannya begini. Tidak. Kita akan menjadi orang yang legowo pada pendapat orang lain. Makanya banyak firqoh, ya, di muka bumi ini. Kalau kita terus menggali firqoh itu, kita akan menjadi orang yang bijaksana. Contoh Pak Kiai Najaruddin Umar, Imam Masjid Istiqlal, tatkala beliau pergi, ya, menjadi guru besar di Amerika, maka ada tumbang pohon di gereja. Diundang ke gereja. Ketika diundang, maka diberi minuman. Maaf, saya Muslim. Saya Muslim. Ya, akhirnya dengan saya Muslim, kaget dia. Sudah terekspos di mana-mana. Muslim itu menjadikan, ya, mafia katanya, ya, menjadikan hal-hal yang menakutkan. Nah, dakwah kita dakwah rahmatan lil alamin di lingkungan kita. Alhamdulillah, kaget itu pendeta. Anda Muslim, ya, kok yang image sekarang Muslim itu teroris? Oh tidak, Muslim adalah rahmatan lil alamin. Yang teroris, yang mau teroris, alhamdulillah sebagian sudah sadar. Ada di daerah
Gunung Pancar itu pesantren yang ex teroris ada, namanya ibu-ibu pesantren Hubbul Watan, pesantren cinta tanah air. Mereka hampir 2000 orang berkumpul di situ, sadar bahwa kita ada yang namanya cinta tanah air, cinta agama, harus kita bela agama mati-matian. Jika terinjak-injak agama harus dibela. Dengan apa dibela agama itu, bunda-bunda? Dengan kita ya ada action, nilai-nilai agama kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Di masyarakat kita pakai, kita ahli pengajian menjadi role model, menjadi contoh buat lingkungan kita. Insya Allah kalau kita menjadi role model, contoh buat lingkungan kita, dakwah akan mudah kita lakukan. Tidak usah capek-capek ya, tidak usah capek-capek. Makanya bunda-bunda berbahagialah menjadi ahli nuntut ilmu, karena kita akan memaklumi pendapat orang lain. Kita akan legowo pada pendapat orang lain, karena di muka bumi ini begitu banyak pendapat. Ada pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Maliki, pendapat Imam Hambali. Semua harus diterima karena semuanya pada dasarnya punya dasar hukum. Ih, kok beda dengan saya? Semua punya dasar hukum, semua orang punya prinsip. Kalau toh itu prinsip-prinsip itu dilakukan, insya Allah umat Islam akan bersatu. Kalau toh tidak bersatu, insya Allah nanti kita akan dipertemukan nanti di yaumil akhir dengan bendera kalimatillah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Makanya bunda-bunda kita harus cerdas spiritual kita. Cerdas spiritual kita bisa kita hasilkan dengan kita terus hadir dalam pengajian-pengajian, dalam kajian-kajian. Sempatkan waktu untuk menuntut ilmu. Tapi ingat, dalam menuntut ilmu akan banyak paham, banyak berbeda. Kita harus terima karena Rasulullah menyampaikan Islam itu nanti akan ada 72 golongan. Siapa yang benar? Wallahu alam. Yang penting kita punya prinsip dengan rukun iman dan rukun Islam. Kalau sudah tidak memegang rukun iman dan rukun Islam, baru itu kita jauhi. Ya, ada paham-paham begitu banyak sekarang, tapi kalau pas kita masuk pahamnya memegang Al-Quran, Al-Hadis, ada lagi pendapat, ada ijma, ada qiyas, kita terima. Jangan sampai kita mencibir pada paham-paham yang lain. Insya Allah pada dasarnya semua manusia ingin satu tujuan, yaitu yadkhulu ila jannah, masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kan endingnya manusia adalah ingin masuknya ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam menuju ending pasti banyak benturan-benturan di masyarakat. Benturan-benturan itu kita hadapi dengan keilmuan, kita hadapi dengan legowo. Jangan kita mencela faham-faham lain, karena ada 72 golongan paham-paham yang akan muncul. Yang penting Al-Qur'annya sama, yaitu Al-Qur'anul Karim. Yang penting Nabi akhirnya sama, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala si Arswendo majalah Bintang mengurutkan nama Rasulullah di urutan ke-10, umat Islam begitu murka, begitu marah. Diurutkan berbarengan dengan Aristoteles di atas, ya, penemu listrik Thomas Edison di atas. Rasulullah orang yang paripurna kehidupannya, menjadi role model bagi kehidupan manusia di muka bumi ini. Rasulullah, orang kagum pada Rasulullah, namanya diabadikan sebelum beliau lahir, namanya sudah dijadikan mahar oleh Nabi Adam pada Siti Hawa, dijadikan mahar Rasulullah. Dicela, dihina, umat Islam akan marah. Bagaimana tatkala ibu menangis berlinang air mata tatkala ziarah ke makam Rasul? Assalamualaikum ya Rasulullah, semua berlinang air mata. Bagaimana dilantunkan salawat pada Rasulullah begitu merinding? Itulah Rasulullah, makhluk yang tidak ada tandingannya, yang tidak punya bayangan tubuhnya, yang tubuhnya selalu dinaungi oleh awan, yang jika membaca sholawat kepadanya kenikmatan hakiki kita dapatkan. Oleh sebab itu ibu murka Nabi Muhammad itu selalu dihina oleh orang lain. Sekarang katanya muncul filmnya,
Ya Bu ya, muncul film penghinaan Nabi Muhammad. Biarin, tapi Rasul tambah besar. Di beberapa negara Eropa umat Islam terus bertambah. Banyak umat Islam ya, orang-orang banyak yang masuk agama Islam. Di Jerman orang Islam bertambah. Di Uni Soviet bertambah umat Islam. Mudah-mudahan di Indonesia Islamnya tidak hanya berkuantitas banyak, tapi kita berkualitas. Berkualitasnya kita ibu terus menuntut ilmu agar kita bisa dakwah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi bisa kita mengingatkan keluarga kita. Jadikan bunda-bunda yang hadir di sini menjadi role model buat anak kita. Karena jika kita istiqomah dengan ibadah, istiqomah dengan menuntut ilmu agama, kita akan menjadi contoh buat anak cucu kita. Akhirnya lahirlah generasi-generasi yang baik, generasi-generasi yang cinta akan Al-Quran, yang jaminannya kalau kita cinta akan Al-Quran, ya ibu-ibu, kita akan bahagia dunia dan akhirat. Wa man a'rada an dzikrillah fa innahu ma'isatan dhanka. Siapa dia yang tidak pernah zikir mengingat Allah, bakal diberi kehidupan yang sempit, diberi kehidupan yang sempit. Wa fi yaumil qiyamati a'ma, pada hari kiamat matanya buta. Mereka ngomong, qala rabbi lima hasyartani a'ma, Allah kenapa mata saya jadi buta begini? Kata Allah dan para malaikat, kamu di dunia tidak pernah memperhatikan ayat-ayat Allah, rasakan maka akan diberi jalan ila syiratil jahim, ke neraka jahanam. Bunda punya anak cucu mantu di rumah, berdakwahlah untuk keluarga kita. Karena ku anfusikum wa ahlikum naro, jagalah diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Orang tidak akan cuek, akan mengabaikan kita dan keluarga kita. Siapa yang akan memperhatikan dan bertanggung jawab? Kita, ibunya, neneknya. Shadaqallahul azim. Kayaknya kepanjangan. Sudah. Demikian yang saya sampaikan. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya. Selamat cinta pada Rasulullah. Bahagialah mawaddah yang 10 tahun 12 katanya ya, telah mengumpulkan banyak jemaah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan diamalkan untuk kehidupan kita sehari-hari, dan kita bisa transfer ilmu yang kita dapatkan untuk anak turunan kita. Shadaqallahul azim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.